Satu saja, kamu jangan dekati pohon itu. Jangan kamu dekati. Kalau kamu mendekatinya, akibatnya fatal. Kamu termasuk orang yang menganiaya diri sendiri, menjatuhkan dirinya sendiri. Jadi puasanya Nabi Adam dan Bunda Hawa itu sederhana. Tidak sebagaimana puasa kita, tidak boleh makan, tidak boleh minum, tidak boleh hubungan suami istri total. Sedangkan puasanya Nabi Adam boleh makan, boleh minum, boleh hubungan suami istri. Satu saja yang tidak boleh, jangan dekati pohon larangan yang ada di surga. Pada saat itu pula ada pihak ketiga yang benci banget, yang sakit hati kepada Nabi Adam dan Bunda Hawa. Pihak ketiga yang sakit hati itu adalah iblis. Iblis merasa sakit hati karena terusir dari surga. Sebabnya karena menyombongkan dirinya. Para malaikat diperintah oleh Allah, usjudu, beri hormat kamu. Jadi kata sujud di sini berarti bermakna hormat. Ada banyak kata sujud di dalam Al-Quran, maknanya bisa beda-beda. Kalau sujud kepada Allah artinya menyembah atau beribadah. Kalau kata sujud terhadap manusia, seperti malaikat diperintah sujud kepada Nabi Adam, itu bukan berarti menyembah, tapi menghormati. Sebagaimana kita bisa baca di dalam surah Yusuf, وَإِذْ قَالَ يُوسُفُ لِأَبِيهِ يَا أَبَتِ إِنِّي رَأَيْتُ أَحَدَ عَشَرَ كَوْكَبًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ رَأَيْتُهُمْ لِي سَاجِدِينَ. Nabi Yusuf cerita kepada abahnya, ayahandanya, dalam mimpiku aku melihat 11 bintang, bulan dan matahari sujud kepadaku. Itu maknanya bukan bulan, bintang, matahari menyembah kepada Nabi Yusuf, tidak, tapi memberi hormat. Nah, ketika malaikat diperintah oleh Allah beri hormat kamu kepada Adam, semuanya memberi hormat, illa kecuali iblis. Ditanya oleh Allah, ma mana'aka alla tasjuda il amartuk khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Gerangan apakah yang menghalangi dirimu tidak mau hormat kepada Adam, padahal itu perintahku? Berani-beraninya kamu membantah perintahku. Kenapa? Maka iblis membusungkan dada. Khalaqtani min nar, engkau jadikan aku dari api. Wa khalaqtahu min tin, dan engkau ciptakan Adam dari tanah. Bagaimana mungkin api harus tunduk kepada tanah? Gengsi dong. Jadi penyakit gengsi dong itu sejak dulu. Merasa dirinya paling super, paling hebat. Baginda Nabi mengatakan, siapa yang menyombongkan dirinya lambat atau cepat akan terjebak, akan tersungkur. Dan barang siapa yang merendahkan hatinya,
bukan merendahkan dirinya, rendah hati, santun, lambat atau cepat justru akan diangkat derajatnya, pangkatnya. Maka iblis kemudian diusir, dikeluarkan dari surga. Sakit hatinya melihat Nabi Adam berbulan madu bersenang-senang. Maka iblis dan anak buahnya yaitu setan, jadi iblis itu pemimpin dari setan. Iblis is the king of Satan, rajanya setan. Kebetulan Nabi Adam sedang berpuasa. Nah, kebetulan ini Adam dan istrinya lagi berpuasa, nggak boleh mendekati pohon itu. Sekarang kita buat hatinya dan pikirannya was-was, ragu-ragu. Kita buat bagaimana caranya Adam dan Hawa melanggar larangan Allah. Ayo kita ketahui. Kata anak buahnya iblis, nggak bisa bos. Kok nggak bisa? Tempat kita jauh, kita sudah diusir di satu tempat yang begini jeleknya, jauh dari surga. Kalau kita mau mendekat langsung dilempar dengan sijil. Sijil itu batu-batu api dari neraka dilempar. Kita nggak bisa mendekat. Iblis tersebut jarak begitu jauh tidak menghalangi kita bisa menghubungi Adam Hawa di surga. Bagaimana caranya? Kita kirim WA. Ya kan? Jadi udah canggih, dikirim WA. Ngapain kamu nggak boleh mendekati pohon itu? Dijawab, aku nggak tahu, pokoknya haram. Kalau begitu aku beritahu. Itu pohon namanya khuldi, dari kata kholada, artinya keabadian dan kelangsungan. Jika kamu makan buah khuldi, kamu akan abadi di surga. Kamu akan langgeng menjadi manusia yang tetap muda, tetap ganteng, tetap gagah, tetap cantik. Jadi iblis tahu betul karakter, watak, nafsu manusia itu tidak pernah terpuaskan. Maka dikatakan oleh iblis, nanti kamu terus di surga, kamu gak dimutasi ke dunia, kamu ganteng terus, cantik terus. Itulah nafsu manusia. Sudah enak masih kurang enak. Laukan dari bini Adam wadian ini terhabis dalam dawal salisa. Seandainya anak cucu Adam diberi 2 jurang isinya emas, masih juga belum kenyang, minta pada yang ketiga, keempat, kelima, keenam. Berhenti nafsunya kalau dia sudah mati. Kalau masih hidup begini kurang saja. Subhanallah, 100 juta kurang, 200 juta kurang, sampai ada yang 1 miliar masih mau datang ke Probolinggo dulu itu, minta digandakan duitnya. Bayangkan uang 1 miliar itu kan ya sudah sangat banyak itu kekayaan, masih kurang pengen 2 triliun 3 triliun, datang ke Kanjeng Dimas. Allah, akhirnya sebagaimana hadis Nabi, keserakahan itu adalah awal malapetaka. Keserakahan itu adalah awal malapetaka yang akan menghancurkan manusia. Maka diterangkan di dalam Al-Quran, falamma dhaqa syajara badat sawatuhuma wa tafiqa yaksifani alaihima min waraqil jannah falamma dhaqa syajara. Maka ketika keduanya Adam dan istrinya mencicipi khuldi, mencicipi pohon itu, badan lepas udar sawatuhuma, kedua pakaiannya. Lalu mereka merasa malu mencari tempat untuk bersembunyi min waraqil jannah, di balik daun-daun surga. Malu kok tiba-tiba menjadi telanjang, pakaiannya hilang. Pakaian itu adalah lambang kehormatan. Mengapa di dalam Al-Quran dikatakan keduanya bertelanjang, pakaiannya tiba-tiba lepas? Artinya orang yang melanggar larangan Allah sama dengan menelanjangi dirinya sendiri.
Orang yang melanggar larangan Allah sama dengan menghancurkan dirinya sendiri. Maka keduanya dimutasi, diturunkan ke dunia. Yang satu konon diturunkan di Timur Tengah, yang satu di Asia, yang satu di Makkah, yang satu di Sri Lanka. Menurut bukti-bukti sejarah begitu katanya. Setiap hari, dan itu beratus-ratus tahun, teriak-teriak, istriku, suamiku, where are you? Terus begitu. Sampai kemudian Allah turunkan, perintahkan malaikat Jibril, temui keduanya. Jangan cuma teriak-teriak panggil suami, panggil istri, tapi bertobatlah, suruh mereka bertobat. Lalu diajari bagaimana kalimah-kalimah tobat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Setelah mereka bertobat, lalu dosa-dosa mereka diampuni oleh Allah, dan setelah dosa-dosanya diampuni, maka Allah memberikan kemudahan di dalam hidupnya. Antara lain keduanya dipertemukan kembali di sebuah gunung yang namanya Gunung Kasih Sayang, bahasa Arabnya Jabal Rahmah. Kesimpulannya, orang yang tidak dapat menjaga, tidak dapat mengalahkan nafsunya, pasti akan jatuh, pasti akan celaka. Karena itu tujuan puasa antara lain memang agar manusia menjadi orang yang kuat. Siapakah orang yang kuat itu? Nabi mengatakan orang yang kuat adalah bisa berimsak diri. Imsak itu artinya menahan diri. Karena itu sebelum subuh di bulan puasa biasanya ada seruan, imsak kurang 10 menit, imsak kurang 5 menit. Itu artinya saatnya menahan diri kurang 10 menit. Kalau bahasa Jawanya latihan ngempet kurang 5 menit. Imsak, imsak siang itu identik menahan diri. Kalau orang bisa menahan diri, orang bisa mengalahkan nafsunya, maka orang ini adalah orang yang selamat. Maka Nabi Adam karena tidak dapat menahan diri dikeluarkan dari surga, tetapi Allah Maha Mudah dan Maha Kasih. Kedua-duanya setelah bertobat diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Alladzina idza fa'alu fahishatan aw dzalamu anfusahum dzakarullah fastaghfiru li dzunubihim. Orang yang bertakwa itu apabila terlanjur melakukan perbuatan salah, segera dia ingat kepada Allah dan dia mohon ampun kepada Allah. Itulah ciri-ciri orang yang baik, orang-orang yang bertakwa. Paling akhir, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, faedah daripada istighfar mohon ampun kepada Allah itu akan diberi kemudahan oleh Allah di dalam hidupnya. Jadi kalau ada orang bilang, tanya, rezeki saya ini loh kok selerat, rezeki saya ini kok muanel, salah satu caranya adalah beristighfarlah, mohon ampunlah kepada Allah. Karena boleh jadi keberuntungannya terhalang, keberkahan hidupnya terhalang oleh dosa-dosanya. Maka dosa-dosanya harus dilebur dengan cara beristighfar kepada Allah. Begitu diterangkan di dalam surat Nuh yang berbunyi yursilis sama'a alaikum bidrara wa yumdidkum bi amwalin wa banina wa ja'alnakum jannatin wa ja'alnakum anhara. Beristighfarlah kamu, mohon ampunlah kepada Allah, karena sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun, Maha Pemurah. Allah akan kirimkan hujan yang deras. Yang dimaksud hujan yang deras adalah rezeki yang melimpah. Wa yumdidkum bi amwalin, akan dilipat gandakan hartamu dan diberi anak-anak yang solih dan solihah dan kelak tinggal di surga Allah. Mudah-mudahan manfaat yang saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.